Muhammad bilang, kalian bilang di dalam Injil dan Taurat ada tanda kenabian berupa tompel. Ternyata dibaca nggak ada. Berarti fitnah nggak itu? Ya, fitnah. Dan tiadalah umat Islam itu melainkan melontarkan fitnah-fitnah terhadap Taurat dan Injil. Dan tiadalah mereka itu melainkan adalah orang yang mengada-adakan. Apakah itu yang mengada-adakan? Yaitu yang mengadakan yang tiada ada menjadi ada. Apakah itu yang tiada ada menjadi ada? Yaitu mereka yang hobi menjadi tukang sulap dan tukang sihir. Jujur. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa Al-Fatihah bukan firman Allah. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa Al-Fatihah itu adalah buatan manusia. Betul? Ya. Ya, mengatakan yang nggak benar tentang agama Islam. Kalau kalian bisa membuktikan saya lompat dari Monas. Ya, Angga Rukmana. Muslim, Bang? Ya. Muslim lah. Muslim. Sudah lama, Bang, nonton Edis TV, Bang? Sudah. Berapa bulan, Bang? Berapa bulan ya? Lupa ya, Bang. Setiap Oke. lihat itu saya cuma nyimak aja. Iya, banyak Bang muslim-muslim yang naik ke sini itu ada yang marah, ada yang mengiyakan, ada yang... Anda ini termasuk yang apa? Saya termasuk yang mengiyakan juga, ada yang penasaran juga. Kan? Nanti kalau ada yang meragukan Anda bukan muslim gimana? Coba baca satu surat dulu. Makasih. Coba baca satu surat dulu, biar nanti kami yakin Anda muslim. Surat apa aja terserah yang Anda hafal. Saya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, muslim ya, muslim. Oke, baik. Coba Bang, Anda selama nonton channel saya banyak setuju dengan saya? Ya, ada yang setuju. Apa yang nggak ada setuju? Yang tidak Anda setujui apa? Sebenarnya saya tidak ada yang tidak saya setujui. Nah, kan nggak bisa. Mustahil seorang muslim datang ke sini membuktikan bahwa saya melakukan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam. Karena saya tahu Bang, semua yang saya katakan ada dalilnya, ada dasarnya. Pemahamannya saja yang berbeda. Coba, apa contohnya misalnya? Sama-sama kita itu memeluk agama yang berbeda kan. Mungkin saya yang sering-sering Abang Edis katakan itu, kami orang Islam menuhankan Muhammad. Ya. Ini lagi. Bang, di dalam Al-Quran ada nggak orang-orang yang mempertuhan alim ulamanya? Nggak ada dong. Nggak Kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Tentang adanya orang-orang yang mempertuhan alim ulamanya. Iya, coba ditunjukkan. Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Baik. Makanya saya bilang teman-teman, Bang Angga ini dia nggak ngerti agama Islam. Dan cuman bukan Bang Angga saja. Semua orang Islam nggak ngerti agama Islam. Baik. At-Taubah ayat 31 ya Bang ya. Saya bacakan. Nih. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 disebutkan mengenai orang-orang yang mempertuhan alim ulamanya Bang. Dan kalian itu sebenarnya mempertuhan Muhammad persis seperti orang-orang ini. Baik. Ini surat At-Taubah ayat 31. Oke. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Oke. Ada nggak orang-orang yang menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan? Memang dituliskan seperti itu. Tadi katanya nggak ada. Sekarang tiba-tiba ada. Lah piye to masih.
Tadi katanya ada, sekarang tadi katanya nggak ada, sekarang ada. Gimana? Iya, memang. Oke, sekarang saya balikan dulu kamera saya. Saya konfirmasi sekali lagi. Nanti biar Anda sadar, orang Islam itu mempertuhan Muhammad. Nanti saya jelasin. Jadi sekarang Anda sudah mengakui bahwa menurut Al-Quran, ada sekelompok orang yang mempertuhan ulamanya. Sekelompok orang yang mempertuhan ulamanya. Itu tidak mempertuhan, hanya mengikuti. Ini loh mempertuhan. Aduh, saya balikan lagi nih. Baru dibalik udah lupa. Waduh, sulit ini. Barusan saya balik kamera. Coba Anda yang baca dah. Kalau saya yang baca nanti Anda nggak ngerti. Nih, coba. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Oke, berarti mereka menjadikan alim ulama dan rahib-rahib sebagai Tuhan nggak? Ya. Berarti mereka mempertuhan rahib-rahib dan alim ulama nggak? Ya. Nanti saya balik lagi, awas nanti kalau lupa lagi ya. Saya balik lagi nanti kamera saya, awas nanti balik lagi nanti kita ke sini nih kalau lupa lagi nih. Baik, saya balik dulu. Berarti menurut Al-Quran, adakah orang-orang atau mereka itu mempertuhan alim ulama dan rahib-rahibnya? Ada. Ada, syukurlah kalau begitu. Baik. Nah, sekarang gini, sedikit Bang, biar saya lanjutin. Kata Muhammad, mereka itu mempertuhan alim ulama dan rahib-rahib mereka itu dengan cara bagaimana? Kenapa kok disebut mempertuhan? Menurut penjelasan Muhammad. Mengikuti dan patuh. Mengikuti dan patuh. Ya. Sebenarnya bukan hanya mengikuti dan patuh. Mereka mentaati mereka itu terlewat batas. Jadi kepatuhannya itu kepatuhan yang kebablasan. Contoh begini. Ulamanya bilang gini. Ya, berzina itu boleh. Sedangkan Allah bilang berzina itu nggak boleh. Nah, ketika Anda patuh kepada ulama Anda, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan yang diharamkan, atau mengharamkan yang dihalalkan, itulah kata Muhammad bentuk mempertuhan alim ulama dan rahib-rahibnya. Ya, mau saya tunjukin dalilnya nggak? Iya. Mau saya tunjukin dalilnya atau sudah percaya? Sudah, tadi saya sudah membaca. Oke, baik. Sekarang saya tanya Bang. Betul tidak Muhammad menghalalkan yang haram? Kemudian umat muslim lebih patuh kepada Muhammad. Dan umat muslim lebih taat kepada Muhammad? Tidak. Baik. Dalam Al-Quran, darah itu boleh nggak dikonsumsi? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti diharamkan sama Allah ya? Ya. Oke. Kalau misalnya saya kasih bukti bahwa pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad gimana? Karena itu sayang kepada Muhammad. Berarti dia menghalalkan yang diharamkan Allah nggak? Ya. Nah, berarti dia lebih patuh tunduk kepada Muhammad ketimbang kepada Allah, betul? Ya, dan itu menurut standar, menurut penjelasannya Muhammad, sudah mempertuhan mereka, betul? Saya gantian yang ingin bertanya. Silakan. Ketika manusia awam yang tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah, secara otomatis yang menjadi panutan pada saat itu adalah Muhammad. Apapun yang dikatakan Muhammad, karena manusia itu yakin Tuhannya itu Allah, pasti dia mengikuti apapun itu kata Muhammad. Entah yang dikatakan itu menjadi benar atau salah. Nggak nyambung abang ini. Nggak gitu bang. Nggak nyambung bang. Kita nggak bahas itu loh. Kok nggak nyambung bang? Iya. Gini aja dah, saya jelasin dulu lah sama Anda. Gini. Anda tahu nggak bagaimana penjelasan Muhammad kenapa orang-orang itu dihukumi atau dicap sebagai orang-orang yang mempertuhankan alim ulama dan rahib-rahibnya? Iya. Karena apa? Apa yang mereka perbuat terhadap alim ulamanya itu? Yakin dia percaya kepada dia.
Bukan yakin dan percaya aja. Mereka keyakinan dan ketaatannya itu tanpa batas. Bahkan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nih, saya tunjukin dalilnya. Kita harus sabar mengajari orang Islam ya teman-teman ya. Nih ya, perhatikan. Ini tafsir At-Taubah ayat 30 dan 31. Di sini Muhammad menjelaskan bagaimana cara mereka mempertuhan atau menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan. Ya. Nih, saya bacakan ya. Ya. Di sini saya bacakan. Jadi, Muhammad sedang membacakan surat At-Taubah ayat yang ke-31. Datanglah seorang Nasrani kepada Muhammad. Mengatakan bahwa kami tidak mempertuhan alim ulama kami. Nih ya. Nih, Adi melanjutkan kisahnya. Bahwa Adi menjawab Muhammad. Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan yang halal bagi para pengikutnya. Dan menghalalkan yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Ini penjelasan Muhammad nih. Iya. Cara mereka mempertuhan ulamanya adalah ketika ulama itu mengharamkan yang halal, diikuti sama mereka. Ketika menghalalkan yang haram, diikuti sama mereka. Sekarang, penjelasan Muhammad itu akan saya gunakan kepada muslim. Benarkah di dalam Al-Quran darah itu diharamkan? Kamu tadi sudah menjawab iya. Sementara Muhammad darahnya diminum oleh para pengikutnya. Artinya pengikut Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah. Dan Muhammad menjadi pendukung orang tersebut. Nih saya putarkan. Kalau saya ngomong Anda nggak percaya nih darah Muhammad diminum. Perhatikan. Nih ya. Darah itu haram. Ini saya ulangi dulu. Saya ulangi nih. Saya ulangi dulu ya. Nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Nah, inilah standar gandanya orang Islam. Kalau darah kawan antum, antum minum, Dracula. Tapi kalau darah Muhammad Anda minum, bukan Dracula. Sekarang, betul nggak darah Muhammad diminum oleh para pengikutnya? Iya. Diminum. Betul nggak darah itu haram? Haram. Menurut Muhammad, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah lebih patuh kepada orang tersebut, menuhankan nggak? Iya. Ah, berarti umat Islam menuhankan Muhammad nggak di situ? Tidak menuhankan. Umat Islam atau pengikut Muhammad, sahabat Muhammad, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Muhammad malah mendukungnya dengan berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka. Muhammad malah jadi pendukung orang tersebut. Gimana? Memang pada saat itu seperti itu karena ya berarti menurut penjelasan Muhammad sendiri orang tersebut mempertuhan Muhammad. Setuju? Enggak lah. Nah, enggak setuju. Berat ini teman-teman ngomong. Coba di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, apa dikatakan di situ? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul? Ya. Apa kata Muhammad di dalam hadis? Boleh berbohong. Apakah umat muslim lebih patuh kepada Allah? Ucapkan perkataan yang benar? Enggak, umat muslim taatnya sama anaknya Aminah itu.
Umat muslim lebih patuh, lebih taat sama anaknya Aminah sekalipun dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Sekarang saya tanya, bohong itu diharamkan nggak oleh Allah? Haram. Haram. Sama Muhammad dihalalkan nggak bohong itu? Ya karena itu dalam posisi terdesak. Makanya saya bilang, kalian itu mempertuhan Muhammad sesuai penjelasan Muhammad sendiri. Semuanya kan cuma ingin mendapatkan hidayahnya. Semua orang hidup kan apa tujuannya? Kalau mati ada surga dan neraka kan? Siapa yang harus Anda taati? Allah apa Muhammad? Allah. Allah. Allah bilang boleh nggak berbohong? Nggak boleh. Muhammad bilang boleh nggak berbohong? Boleh dalam keadaan. Boleh. Siapa yang harus Anda lebih taati? Allah. Buktinya Anda taat sama Muhammad. Boleh nggak Anda bohong? Taat kepada Muhammad itu sunnah bagi saya. Iya, artinya ketika Anda taat kepada Muhammad, di detik yang sama Anda melawan perintah Allah. Kalau itu mengancam jiwa yang harus sungguh nekat yang nyata. Aduh, sudah hampir jam 12 ini. Sudah banyak ini yang tidur ini. Udah 20.000 orang udah ngantuk-ngantuk ini. Gini bang. Karena semua itu kan mengharap semua ada di surga karena mengikuti Muhammad. Sedangkan yang bisa berkomunikasi langsung kepada Tuhannya itu adalah Muhammad. Apapun yang dikatakan Muhammad, orang muslim itu mengikutinya. Ya, berarti Muhammad dijadikan Tuhan. Yang bisa berkomunikasi sama Tuhan aja Muhammad kok. Iyalah, kalau masalah itu terserah. Berarti yang dijadikan Tuhan adalah Muhammad, anaknya Aminah. Saya akan ditanya. Gimana Anda ini? Enggak, Anda akui dulu itu kan poin kita. Tadi kan Anda mengatakan saya tidak setuju dengan Anda ketika Anda mengatakan kami umat muslim mempertuhan Muhammad, kan gitu? Iya, tidak. Ternyata setelah saya buktikan, ternyata betul Anda mempertuhan Muhammad, betul? Enggak, saya tidak mempertuhan Muhammad karena saya yakin yang bisa berkomunikasi dengan Allah, Tuhan saya itu bisa Muhammad. Berkomunikasi sih. Oh iya, yang diturunkan wahyu, yang bisa naik ke sana, yang bisa berkomunikasi dan menyebarkan apa yang naik kemana? Naik kemana? Loh, yang bisa berkomunikasi dengan Allah itu kan Muhammad. Oke, di Quran mana ada Muhammad berbicara kepada Allah? Ya, ketika menerima wahyu seperti itu kan siapa lagi? Di mana ayatnya? Di semuanya. Loh, kan Bang Edis yang lebih tahu tentang Al-Quran itu. Baik, saya tunjukkan satu ayat ya. Baik. Berarti semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah, betul? Firman Allah? Iya. Baik, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Aduh. Anda mengatakan bahwa seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Anda ini nekat yang nyata. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Baik. Baik. Ini surat Al-Fatihah nih. Tentu Anda tahu surat ini. Surat Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini omongan siapa nih? Ya itu kan ayatnya seperti itu. Omongan siapa? Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Iya, perkataan siapa ini? Perkataan yang membuat itulah. Tadi Anda katakan Al-Quran itu firman Allah, betul? Ya. Oke, siapa yang bilang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang ngomong di sini siapa? Ya Allah lah. Allah ngomong, segala puji bagi Allah. Iya. Oke, baik. Allah ngomong segala puji bagi Allah. Terus ya, saya lanjutkan lagi. Kemudian Allah berkata, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi Allah berkata kepada Allah supaya Allah nyembah Allah gitu. Coba siapa yang ngomong? Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Ini yang ngomong begini siapa? Muslim lah. Tadi katanya Allah, sekarang tiba-tiba Muslim.
Di atas ini loh ya, saya bacakan. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini Allah yang ngomong ya. Itu kan surat Al-Fatihah, Bang. Iya, Al-Fatihah tahu. Yang ngomong di sini Allah. Itu kan pembuka. Iya, yang berbicara siapa? Yang berbicara. Yang berkata dengan nama Allah. Yang ngomong siapa? Inilah penulis lah. Penulis. Baik, tadi Allah, sekarang penulis. Baik. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Berarti ini bukan firman Allah. Ya, bukan, itu penulis. Bukan itu firman Allah. Lalu kenapa Anda nekat mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah? Ini kan kalau namanya sungguh itu nekat yang nyata. Aduh. Itu pembuka Al-Quran. Angga. Coba, berarti Anda sudah akui bahwa Al-Fatihah bukan firman Allah? Ya bukanlah, itu kan pembuka Al-Quran isi. Terus Al-Quran perkataan siapa kalau gitu? Al-Fatihah perkataan siapa? Al-Fatihah itu pembuka iya, perkataan siapa itu tadinya? Ya penulis lah. Pengarang Al-Quran, betul? Iya, itu yang berarti Al-Quran karang-karangan, betul? Tidak seperti itu. Nah, sekarang tidak. Tadi katanya bukan firman Allah, tapi tulisan penulis. Penulisnya manusia, betul? Penulis manusia. Oke, berarti dikarang oleh manusia, betul? Tidak dikarang. Disalin. Iya, disalin. Artinya itu adalah sebuah doa dari sosok kami, kemudian dijadikan Al-Quran, dianggap itu firman Allah. Betul? Terus Injil, coba Injil pembukanya gimana, seperti apa? Silakan, apa yang Anda tanya kepada saya? Yang paling depan Injil seperti apa, saya pengen tahu. Saya kan yang paling depan dari Injil. Baik, kita bukakan teman-teman. Kita jangan bisanya nanya terus. Kita buka Sabda Mobile. Kita buka pembuka Injil, kita buka dari Injil Matius pasal yang pertama ya. Baik, saya balik kamera saya. Baik. Injil Matius ya. Injil yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dibuka dengan kata-kata begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan dan seterusnya. Apa pertanyaan Anda? Itu yang nulis siapa? Penulis. Nah, ya penulis. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu maksudnya? Yang ngasih tahu itu seperti itu. Injil itu yang ngasih tahu kalau ada cerita seperti ini siapa? Para saksi mata. Para saksi mata. Pada saat itu saksi mata sudah pasti seperti ini. Yang menulis saat ini sudah pernah bersaksi bahwa saksi mata itu seperti ini, tidak ada yang ditambah-tambahin. Baik, pertanyaan dia agak sedikit rancu ya teman-teman, dia agak sedikit panik. Baik, kita bukakan ya dari Lukas pasal yang pertama, perhatikan. Makasih Pak Gus Ibrahim. Baik nih ya, perhatikan. Kita buka Lukas pasal yang pertama. Dari mana keterangan ini didapat? Perhatikan. Nih. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu benar. Nih, jadi dari mana? Jangan tenang, belum selesai. Jadi dari mana ini didapatkan? Dari para saksi mata dan pelayan firman. Nih, ya. Saksi mata dan pelayan firman. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Metode yang digunakan Bible melaporkan peristiwa dari berdasarkan saksi mata itu ilmiah nggak? Ya kenapa harus diselidiki? Baik, berarti yang namanya penyelidikan itu tidak ilmiah. Tuh, kalau itu memang real, kenapa harus diselidiki, Bang?
Kau udah jelas-jelas Oke, ini tenang. Sebentar, contoh. tenang. Ya. Kita punya kepolisian negara Republik Indonesia yang tercinta. Ya, kita punya kepolisian kita yang kita banggakan, walaupun ya kadang-kadang agak sedikit menyebalkan, tapi tetap saja kepolisian kita. Baik, dengar. Ketika seorang penyidik melakukan penyelidikan, kemudian dikumpulkan bukti-bukti, diperiksa para saksi mata, kemudian dilimpahkan perkara itu ke pengadilan, dan juga jaksa juga melakukan seperti yang dilakukan penyidik itu, dia bantu polisi, nih begini skala, terus dilimpahkan ke pengadilan untuk dibuktikan. Pertanyaan saya, itu ilmiah atau enggak? Ilmiah. Sekarang saya tanya kepada kamu, Muhammad dia dapat dari saksi mata atau dia semedi di gua? Dirinya sendiri. Makanya, tenang. Kalau ada hakim, dari mana kamu tahu itu? Pak Hakim, saya tahu dari saksi mata. Saya menggali keterangan dari sini. Orangnya ini, katanya begini, katanya begini. Mantap. Coba Anda datang kepada hakim. Ketika Anda ditanya hakim, dari mana kau tahu itu? Dari bertapa di Gunung Bromo. Itu nanti palu hakim itu yang melayang ke kepala kami. Makanya saya bilang, kalau kita ngomongin agama kamu itu, kita siapin bodrek, paramek banyak-banyak. Saya tanya, Muhammad tahu dari mana itu? Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang kepadaku seorang nabi namanya Ahmad. Saya tanya, Muhammad tahu dari mana? Ya, karena itu adalah wahyu dari Allah. Wahyu. Sungguh nekat yang... Kalau cuman wahyu, semua orang bisa mengklaim. Lia Aminuddin bisa ngomong dapat wahyu. Baik, saya tidak salahkan dapat wahyu. Saya tidak salahkan. Oke. Kalau wahyu berarti dia harus punya tanda untuk membuktikan bahwa dia benar-benar seorang nabi. Jadi nggak boleh nabi itu ngaku-ngaku, nggak boleh. Saya menerima bisikan bahwa saya diberikan informasi. Oke lah, nabi-nabi oke lah ya. Nabi-nabi di dalam Bible itu harus dikasih sign atau tanda kenabiannya. Tanda kenabian itu berupa apa? Berupa tanda ajaib atau mujizat. Supaya perkataannya itu bisa didengar. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa berkeluh kesah kepada Tuhan dengan berkata, mereka nanti tidak percaya kepadaku bahwa engkau telah mengutus aku. Tapi apa kata Tuhan? Apa itu yang ada di tangan kananmu? Tongkat. Lemparkan itu ke bawah. Maka tongkat itu menjadi ular. Itu menjadi tanda nanti di hadapan orang Israel jika mereka tidak percaya. Ada tandanya kan? Tanda ajaibnya. Ya. Bahwa yang dikatakan itu betul-betul berasal dari hal-hal yang gaib, hal-hal yang kosmik. Sekarang saya tanya, mujizat apa yang Muhammad punya untuk membuktikan bahwa dia nabi? Tidak ada. Nggak ada, berarti nggak beda jauh sama Lia Aminuddin. Nabimu nggak beda jauh sama Lia Eden. Nggak ada mujizatnya. Mujizat cuma ngomong doang ngapain? Semua juga dia ngarang-ngarang ngomong aja, gimana Anda ini? Kita kembali lagi. Ya. Dalam agama Bang Edis, siapakah orang pertama yang ada di bumi? Udah lompat lagi ke sana kian kemarin ya. Udah, kalau nggak punya pertanyaan lagi, jangan iseng-iseng di sini. Di sini bukan ajang iseng-iseng. Lompat lagi, bentar lagi nanti tanya. Fokus dulu, fokus. Kita lanjutin tadi. Kenapa kamu percaya dengan omongan Muhammad, sementara dia nggak punya mujizat, nggak punya tanda kenabian? Kalau nggak punya tanda kenabian, orang cuma ngomong-ngomong doang. Nggak seperti itu, Bang. Mana ini? Sekarang gini,
Kalau kamu membaca, kalau Anda membaca kitab-kitab terdahulu, Taurat ataupun Injil, apa tanda kenabian di dalam Taurat dan Injil? Mukjizat. Mukjizat, baik. Sedangkan menurut Muhammad, tanda kenabian itu apa? Tompel. Tompel. Anda sudah mengakui tanda kenabian berupa tompel. Makanya teman-teman, nih ya, lihat nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan Nabi, setiap Nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. Tompel. Bagaimana Nabi tanda kenabian tuh tompel dari mana? Makanya saya bilang, seandainya kamu menggunakan akal sehatmu, sudah sepantasnya Anda mempertanyakan keadaan psikologis Muhammad. Dari mana lah Muhammad tahu kalau tanda kenabian itu berupa tompel, Bang? Dari mana? Besok dia bilang lagi tanda kenabian itu berupa rambut pang begitu, terus Anda percaya aja. Oh, gimana Anda ini? Semua itu kan kehendak Allah, Bang. Nabi Enggak. Muhammad itu kan dijadikan nabi terakhir. Kadang-kadang Bang, kadang-kadang saya akui saya itu ngomongnya keras, membuat muslim tuh ngerasa sakit hati. Tapi yang saya omong ini bener loh masalahnya itu. Memang iya yang Iya, makanya saya bilang, sejak kapan Bang di dalam Injil, dalam Taurat tanda kenabian tuh berupa tompel tuh sejak kapan? ya memang Cobalah Bang, mikirlah dulu gitu loh. Makanya saya sebagai orang Kristen, dibilang dalam Injil, dibilang dalam Taurat kami, ada Muhammad, tanda kenabiannya tompel. Saya sebagai orang Kristen, ya saya nggak mungkin diam lah Bang. Saya jawab lah, Muhammad kalian itu mungkin perlu kalian bawa dulu ke ini. Dari mana ada dalam tanda kenabian tuh tompel Bang? Jangan memfitnah terus Bang, hentikanlah fitnah yang nyata itu. Gak ada fitnah Bang. Memang kalau semua alim ulama mengatakan seperti itu, karena yang terdahulu memang seperti itu. Oke, Tapi di Injil Muhammad Taurat mana ada tompelnya? Udah ada. Terus kenapa Anda fitnah bahwa dalam Taurat dan Injil ada tanda kenabian berupa tompel? Loh, enggak memfitnah seperti itu. Yang dikatakan ulama tadi kan seperti itu. Sungguh Anda nekat yang Bang. Kalau misalnya saya bilang begini, di dalam kartu keluargamu ada orang bernama Udin Sujono. Berarti harus nggak ada nama Udin Sujono di dalam kartu keluargamu? Nah, tidak dah. Berarti kalau tidak ada berarti fitnah kan? Ya. Nah, Muhammad bilang, kalian bilang di dalam Injil dan Taurat ada tanda kenabian berupa tompel. Ternyata dibaca nggak ada. Berarti fitnah nggak itu? Ya, fitnah. Dan tiadalah umat Islam itu melainkan melontarkan fitnah-fitnah terhadap Taurat dan Injil. Dan tiadalah mereka itu melainkan adalah orang yang mengada-adakan. Apakah itu yang mengada-adakan? Yaitu yang mengadakan yang tiada ada menjadi ada. Apakah itu yang tiada ada menjadi ada? Yaitu mereka yang hobi menjadi tukang sulap dan tukang sihir. Ya, cukup? Ya. Oke, Besok baik Bang. lagi. Jadi itulah Bang ya. Jadi tolong besok-besok lagi kalau naik persiapkanlah diri dulu ya Bang ya. Ya. Oke? Saya Baik. persiapkan diri saya besok. Baik, saya turunkan ya Bang Rukma ya. Anda termasuk orang yang jujur. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa Al-Fatihah bukan firman Allah. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa Al-Fatihah itu adalah buatan manusia, betul? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bang Angga Rukma. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Oke, makasih Bang Angga. Saya turunkan ya.